Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang kali ini berjudul Aktualisasi Semangat Berkorban dan Sikap Kebersamaan Menuju Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Ini sebuah kajian yang diuraikan oleh Dr. Andes Asrori. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin tinggi kedudukannya seseorang, akan semakin tinggi pula kualitas godaan setan yang menggodanya. Beberapa orang yang berkedudukan tinggi, berkedudukan terhormat, tergoda dan tergelincir oleh godaan syaitan yang berbisik-bisik di hatinya, yang berbentuk keindahan dan kenikmatan di dunia ini, kenikmatan dunia, kenikmatan lahiriah. Untuk mengatasi semua itu tiada lain hanyalah melemahkan setan itu sendiri untuk melawan setan-setan yang lainnya, seperti bibit penyakit yang dilemahkan dan menjadi vaksin yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia, yang ini bisa untuk membunuh bibit penyakit atau mengebalkan daya imun, daya ketahanan manusia itu sendiri terhadap penyakit seperti yang diinjeksikan menjadi vaksin itu. Bagaimana caranya melemahkan setan itu? Caranya adalah dengan cara taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh ketiga beliau itu tadi, yang beliau itu adalah Ibrahim alaihissalam sebagai sosok atau simbol seorang ayah, kemudian seperti Ismail sebagai sosok atau simbol seorang anak yang taat berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Juga seorang ibu yang diperankan, yang ditokohkan oleh Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail dan istri tercinta dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan buah dari ketaatan ketiga-tiganya itu tidak hanya dirasakan oleh yang bersangkutan saja, tetapi juga dirasakan oleh seluruh keturunannya yang
berbuat seperti yang dilakukan oleh ketiga-tiga tokoh tersebut itu. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rela berkorban demi kesejahteraan generasi berikutnya, bukan sebaliknya. Sebagaimana Ibrahim alaihi salam berdoa untuk generasi yang berikutnya sebagai berikut, terdapat di dalam Quran suci surat Al-Baqarah ayatnya 126. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan tatkala Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah ini kota yang aman dan berilah rezeki kepada warganya berupa buah-buahan di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun dari peristiwa haji dapat kita ambil sebagai pelajaran kita, yaitu bahwa yang pertama, agama Islam tidak membenarkan sistem pertapa, namun agama Islam amat menekankan perkembangan rohani manusia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, 4 rukun Islam, yakni mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa, dan pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah, ini adalah rumus sistem pertapa dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ibadah haji, orang Islam menghentikan pekerjaannya sehari-hari. Mereka yang menunaikan ibadah haji meninggalkan beberapa kesenangan hidupnya, meninggalkan seluruh kekayaannya, meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan semua usahanya. Tetapi ibadah haji hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidupnya, dan hanya dalam waktu yang tertentu saja. Jadi di dalam agama Islam, manusia mengalami hidup seperti pertapa tanpa melupakan tugas kehidupan duniawinya. Yang kedua, di dunia tidak ada lembaga yang mempunyai pengaruh yang begitu mengagumkan dalam menyamaratakan perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit, perbedaan pangkat, derajat, dan kedudukan,
perbedaan kekayaan. Inilah kesamarataan yang di dalam agama Islam dilakukan pada saat ibadah haji, dan ini merupakan suatu pelajaran yang harus ditumbuh kembangkan, diteruskan di dalam kehidupannya sehari-hari, sebagaimana yang telah dilakukannya di dalam beribadah, melakukan ibadah haji. Berjuta-juta manusia bertemu di tempat yang sama dengan niat yang sama, dengan kalimat talbiyah yang sama, yaitu labbaika Allahumma labbaik alla syarikala kalabaik. Itulah ajaran agama Islam yang sekarang ini menjadi kebutuhan, menjadi koco berenggolonya umat manusia di seluruh dunia. Persamaan, kesetaraan baik gender maupun status sosial bisa diminimalisir, bahkan bisa dihilangkan dari hati sanubarinya umat Islam, yang ini menjadi dasar dari negara Republik Indonesia ini adalah keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah ini nanti bisa juga berkembang di seluruh dunia internasional. Yang ketiga, ibadah haji merupakan pengalaman rohani yang tinggi. Pengalaman rohani yang tinggi yaitu pengalaman terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan berada di hadapannya. Semua tabir penghalang seakan-akan hilang, sirna, musnah. Tabir itu ialah kesenangan duniawi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dahulu risalah ini, dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.